Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai estimasi dua populasi. Yang akan kita bahas pertama adalah mengenai perbandingan rata-rata dari dua populasi. Sebenarnya untuk dua populasi ini yang akan kita bahas ada perbedaan dua rata-rata, ada rasio dua varians, dan perbedaan dua proporsi. Namun saya akan bagi dalam beberapa video. Untuk video yang pertama ini, saya akan mengestimasi nilai dua populasi dan menghitung perbedaan antara dua rata-rata populasi. Kalau kita berbicara dua populasi, maka akan dibedakan lagi menjadi dua populasi yang independen dan dua populasi yang dependen. Dua populasi independen itu artinya kita akan membahas mengenai sampel dari dua populasi di mana sampel-sampel tersebut saling bebas. Tapi kalau sampel berpasangan atau dari dua populasi yang dependen, sampel-sampel tersebut dari dua populasi tersebut saling berhubungan. Nah, kita masuk ke perbedaan dua rata-rata. Misalkan dari satu populasi itu parameternya ya diketahui, misalkan populasi tersebut berdistribusi normal. Selalu ya diasumsikan bahwa populasi itu berdistribusi normal. Dalam populasi berdistribusi normal itu ada dua parameter, yaitu mu dan sigma kuadrat. Populasi 1 berarti ada mu 1 dan sigma 1 kuadrat. Kita ambil sampel dari populasi 1, sehingga estimatornya untuk mu 1 adalah X bar 1 dan untuk sigma kuadrat 1 adalah S1 kuadrat. Nah, untuk populasi yang kedua sama seperti di populasi pertama, kita juga ambil sampel sehingga dari populasi 2 itu kan terdapat parameter mu 2 dan sigma 2 kuadrat. Dan statistiknya kita peroleh X bar 2 dan S2 kuadrat. Kedua sampel tersebut saling bebas ya. Jadi kita berbicara mengenai dua populasi yang independen. Nah, untuk kasus dua populasi, untuk melihat perbedaan dua rata-rata, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengenai apakah varians dari kedua populasi tersebut diketahui atau tidak. Jika varians dari kedua populasi tersebut diketahui, maka kita akan menggunakan distribusi Z ya, normal. Sedangkan jika sigma 1 dan sigma 2-nya tidak diketahui, sedangkan N1 dan N2-nya lebih besar dari 30, maka kita juga tetap menggunakan distribusi normal karena jumlah atau ukuran sampelnya besar, lebih dari 30. Kondisi yang ketiga, jika sigma 1 dan sigma 2-nya tidak diketahui dan N1 atau N2-nya kurang dari 30, maka kita akan menggunakan distribusi student T. Ketika kita menggunakan distribusi normal, ketika sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui, ukuran sampel dari dua populasi tersebut harus dua-duanya besar ya, lebih dari 30. Sedangkan jika salah satu saja N-nya kurang dari 30, maka kita harus menggunakan distribusi student T. Nah, karena kita ingin mengetahui perbedaan rata-rata dari dua populasi, maka berarti kita ingin menghitung mu1 dikurangi mu2. Nah, poin estimate-nya dari mu1 min mu2 itu adalah X bar 1 min X bar 2. Jadi ingat, poin pertama kita harus tahu poin estimate-nya, yaitu X bar 1 min X bar 2. Jadi asumsi, kalau ditanya ketika kita ingin menghitung atau ingin menguji perbedaan rata-rata dua populasi, asumsinya harus terpenuhi. Yang pertama, sampelnya random dan saling bebas. Kemudian populasinya berdistribusi normal kedua-duanya. Atau sampel size-nya lebih dari 30. Karena kalau lebih dari 30, otomatis kita akan memakai hukum large number ya.
atau central limit theorem. Maka pasti sampel tersebut akan mengikuti distribusi normal. Nah, kita akan masuk ke formula ketika varians dari populasi 1 dan varians populasi 2 diketahui. Seperti biasa, yang akan kita cari itu adalah rata-ratanya dan variansnya atau standar errornya. Kalau estimate atau statistiknya dari mu1 min mu2 itu adalah x bar 1 min x bar 2, maka standar errornya dari x bar 1 min x bar 2 itu adalah akar dari sigma 1 kuadrat per n1 plus sigma 2 kuadrat per n2. Kalian tahu sendiri bahwa sigma 1 kuadrat per n1 itu adalah varians dari x bar 1. Sigma 2 kuadrat 2 per n2 itu adalah varians dari x bar 2. Jadi ketika kita menghitung standar errornya, kita harus menghitung standar error gabungan dari kedua populasi tersebut. Ya. Sehingga bentuk confidence intervalnya, masih ingat rumusnya yang umum adalah point estimate plus minus critical value dikalikan dengan standar errornya. Point estimate dari mu1 min mu2 x bar 1 min x bar 2 plus minus critical value-nya, karena sigmanya diketahui kita menggunakan Z alpha per 2, lalu dikalikan standar errornya yaitu akar dari variansnya. Varians gabungannya sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2. Nah, bagaimana ketika kondisi sigma 1 dan sigma 2-nya tidak diketahui, tetapi ukuran sampelnya untuk kedua sampel tersebut lebih dari 30. Maka dengan asumsi semuanya ini terpenuhi ya, sampelnya random, independent, maka kita bisa menggunakan distribusi normal juga, ya, menggunakan Z. Nah, formulanya untuk confidence intervalnya sama, point estimate-nya x bar 1 min x bar 2 plus minus Z alpha per 2, tetapi karena sigma 1 kuadratnya tidak diketahui, kita menggunakan S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Itu bedanya dengan yang kondisi yang pertama. Kita masuk ke kondisi yang ketiga, ketika sigma 1 dan sigma 2-nya tidak diketahui, dan salah satu sampelnya ukurannya kurang dari 30. Nah, ini dengan asumsinya terpenuhi ya. Asumsinya populasinya normal, kemudian sampelnya itu independence, dan populasinya memiliki varians yang sama. Ini penting. Jadi, asumsinya variansnya sama, maka kita akan gunakan distribusi T, student T. Dengan degrees of freedom-nya, ketika kita berbicara satu populasi, degrees of freedom-nya adalah N-1. Karena kita ada dua populasi, kita mengambil 2 kali sampel, maka degrees of freedom-nya menjadi N1-1 plus N2-1 atau N1 plus N2-2. Degrees of freedom dari distribusi T-nya. Ini perlu dicatat bahwa asumsinya varians dari kedua populasi tersebut adalah sama ya. Jadi ketika kita membandingkan rata-rata dari dua populasi itu, kita harus memiliki asumsi apakah varians dari kedua populasi tersebut sama atau tidak. Nah, ketika sama seperti ini. Formulanya akan seperti ini, kita akan menghitung standar deviasinya, yaitu gabungan dari dua varians populasi ya, gabungan dari varians sampel, tetapi dengan formula yang seperti ini, S-pool. Akar dari N1 min 1 S1 kuadrat plus N2 min 1 S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2. Ini adalah standar error gabungannya dengan asumsi varians kedua populasinya adalah sama. Nah, ini harus dicatat, S-pool, ini harus hafal ya. Nah, ini nanti akan menjadi nilai standar errornya. Sehingga rumus confidence intervalnya untuk perbedaan dua rata-rata jika sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui dan ukuran sampelnya salah satu kurang dari 30,
Rumusnya adalah X bar 1 min X bar 2 plus minus T alfa per 2 dikalikan S poolnya. Nah, dikalikan lagi dengan akar 1 per N1 plus 1 per N2. Ya, karena ini S poolnya sudah gabungan. Standar deviasi gabungan. Degrees of freedom-nya adalah N1 plus N2 min 2. S poolnya seperti ini, tadi sudah dibahas. Nah, tapi kalau asumsi kesamaan variansnya tidak diketahui bagaimana? Nah, ada lagi formula lainnya. Lebih kompleks lagi ya. Kalau misalkan sigma 1 kuadratnya tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, maka rumusnya kita tidak menghitung S-pool lagi untuk standar errornya, tetapi kita akan menghitung gabungan variansnya sama seperti ketika sigmanya diketahui ya, sigma kuadrat diketahui, yaitu akar dari S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Nah, degrees of freedom-nya, kalau tadi ketika asumsi variansnya sama, degrees of freedom-nya adalah N1 plus N2 min 2, tetapi ketika berbeda, asumsi variansnya berbeda, maka degrees of freedom-nya seperti ini, S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2 kuadrat per ini semua ya. Nah, ini degrees of freedom-nya yang akan kita lihat nanti di dalam tabel T-nya. Oke, itu contoh untuk dua populasi independen.